Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Itu adalah pelelangan paling menarik dari semua pelelangan yang ada di sini, dan pelelangan itu baru dimulai setelah langit gelap. Yang bisa muncul dalam pelelangan ini bukan saja harta yang tak ternilai, tetapi keanehan yang begitu aneh. Setiap tahunnya beberapa benda langka yang bagus akan muncul, jadi, ini juga adalah lelang yang paling dinanti-nantikan orang. Yuhe menjelaskan untuk Chu Feng dan yang lainnya. Senior Yuhe, kalau bisa, jual semua barang yang kumiliki di sini. Lalu secara optimal, ubah semuanya menjadi manik-manik surga. Ucap Chu Feng sambil menyerahkan Cosmos Sak kepada Yuhe, dan di dalamnya berisi semua harta karun yang dijarahnya dari dinasti Ji. Karena Forseas Academy dilengkapi dengan tetua penilai khusus untuk pelelangan, selain Su Rou dan Su Mei sudah menjadi murid instruktur ilahi, Chu Feng tidak takut bahwa Yuhe akan menipu dirinya. Itu karena, dia kemungkinannya tidak memiliki keberanian untuk melakukan pelelangan. Junior Chu Feng, kamu, ini, seru Yuhe dengan terkejut. Setelah Yuhe menerima Cosmos Sak Chu Feng dan memeriksanya, wajahnya yang semula tenang, itu segera melonjak kaget. Itu karena, harta di dalamnya memenuhi mata dengan mempesona. Bahkan ada beberapa persenjataan elit, dan bahkan 3 persenjataan elit yang dikuasai. Bahkan jika dia tidak ingin terkejut, dia tetap tidak bisa. Senior Yuhe, apakah ada masalah? Tanya Chu Feng sambil tersenyum. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Aku pasti akan memberi kamu harga bagus untuk ini. Tunggu aku akan melelang ini untukmu sekarang juga. Yuhe buru-buru menjawab, dan segera terbang menuju tahap lelang. Pada awalnya bakat mereka telah membuatnya merasa, bahwa mereka bukan orang-orang yang sederhana. Namun ditambah lagi dengan Chu Feng, yang dengan santai mengambil begitu banyak harta untuk dilelang. Jadi sejak saat itulah, dia memutuskan untuk memperbaiki hubungan antara dia dan mereka. Dia bahkan rela mengorbankan kepentingannya sendiri, itu demi peningkatan kedekatannya. Oh, Yuhe, ternyata kamu bocah yang malang. Untuk apa kamu berada di sini? Mungkinkah kamu juga memiliki harta untuk dilelang? Tanya seorang tetua. Salah satu tetua yang bertanggung jawab untuk menilai dalam pelelangan, itu mengungkapkan sikap menghina dan mencelanya. Itu karena dia mengenali Yuhe, dan tetua itu juga tahu kalau dia adalah murid biasa dan tidak berguna. Jika seseorang melihat ke dalam hati tetua itu, maka mereka akan menemukan penghinaan. Tetua, bukan aku yang punya barang untuk dilelang. Aku melelang di tempat itu untuk para junior di sana, jawab Yuhe. Dalam situasi yang biasa, Yuhe pasti akan dengan sopan menyapa si tetua itu, tetapi saat ini, dia tidak melakukannya. Malahan sebaliknya, dia dengan tenang menunjuk Chu Feng dan yang lainnya yang berada di langit. Oh, tetua penilai merasa agak terkejut dengan perilaku abnormal Yuhe, dan mengikuti sepanjang jari Yuhe saat melihat ke atas. Tapi setelah melihat Chu Feng, matanya tidak bisa menahan cahaya berkilauan. Karena Chu Feng dengan usianya, selain kultivasi tingkat ketiga dari ranah surga, dia benar-benar dapat dianggap jenius bahkan di Akademi Forseas. Ini mengagumkan, gumam tetua itu tanpa sadar. Tetapi ketika dia melihat Zhang Tianyi, Jiang Wuxiang, serta Su Rou dan Su Mei, ekspresinya menjadi terpana. Karena dia seorang tetua, dia memiliki wewenang untuk menatap informasi para murid yang berpartisipasi dalam ujian. Untuk menghindari menyinggung murid yang berprestasi, ia telah secara khusus melihat informasi dari para murid yang memiliki hasil yang sangat baik di dalam ujian. Jadi secara alami, dia mengenali Zhang Tianyi, Jiang Wuxiang, serta Su Rou dan Su Mei. Wanita kakak beradik itu sudah dipastikan menjadi murid instruktur ilahi, dan meskipun Zhang Tianyi serta Jiang Wuxiang belum dikonfirmasi, tapi kekuatan mereka memberi mereka peluang kuat untuk menjadi murid instruktur ilahi. Dari 10 instruktur ilahi, hanya 9 yang mau mendidik murid. Dan dari 9 slot murid itu pada saat ini, 4 murid telah muncul tepat di depan matanya.
Selain itu, selain keempat murid, kultivasi Chu Feng juga tidak sederhana. Selanjutnya setelah melihat penampilan mereka, bahkan tanpa berpikir si tetua tahu mereka berada dalam kelompok yang dekat. Itu adalah sekelompok jenius. Yu He, kamu benar-benar berkenalan dengan mereka, tanya si tetua. Pada saat itu, dalam tatapannya bahwa tetua penilaian memandang Yu He dengan penuh keajaiban. Bukan hanya karena tidak lagi meremehkan sebelumnya, bahkan ada juga rasa hormat yang berlebih. Bertepatan dengan itu juga, kejutan dan kebingungan datang secara bersamaan. Dia benar-benar tidak bisa mengerti. Orang-orang jenius seperti mereka seharusnya sangat bangga. Tapi bagaimana mungkin, orang seperti Yu He dapat berhubungan dengan para jenius seperti itu? Mendengus. Tentu saja dong, aku bahkan memiliki hubungan yang hebat dengan para junior ini. Sebelumnya banyak sekali orang-orang yang datang membawa hadiah, tetapi mereka semuanya telah ditolak. Mereka bersedia berteman dengan aku saja, dan bahkan mereka memperlakukan aku sebagai kakak laki-laki yang berhubungan darah. Karena kalau tidak, mereka tidak akan memberi aku barang berharga seperti itu untuk dilelang, balas Yu He. Melihat sikap yang benar-benar terbalik yang diberikan tetua kepadanya, dan jika dibandingkan dengan sebelumnya, Yu He tampak lebih puas. Saat dia berbicara, dia langsung melemparkan kosmos sak yang diberikan oleh Chu Feng kepadanya ke arah tetua penilai. Dan setelah tetua memeriksa harta karun di kosmos sak tersebut, wajahnya tidak bisa untuk tidak berubah juga, dan napasnya juga mulai ngos-ngosan. Meskipun dia telah melihat banyak harta, tapi sangat sedikit orang yang bisa mengambil begitu banyak harta dalam satu tempat. Bahkan orang normal tidak bisa memiliki begitu banyak harta. Tetua, kamu seharusnya sudah tahu identitas juniorku. Jadi, itu akan lebih bijaksana untuk memberi mereka harga yang bagus. Dan tentu saja, tidak perlu ada biaya pemrosesan. Oh iya, ubah semuanya menjadi manik-manik surga juga. Hanya manik-manik surga, Yu He menginstruksikan. Karena saat ini, mereka dihitung sebagai orang-orang dari Akademi Forseas aku. Jadi tentu saja, tidak perlu biaya pemrosesan. Dan juga, barang-barangnya sangat diminati. Jadi tidak perlu khawatir, pasti tidak akan sulit untuk melelang mereka dengan harga yang baik, dan juga tidak sulit untuk menukarnya dengan manik-manik surga. Tapi setelah pelelangan, aku akan mengandalkanmu untuk mengatakan beberapa kata-kata baik di depan mereka. Hehehe, tetua penilai itu tersenyum dan berkata. Meskipun menjadi seorang tetua, ketika berada di depan instruktur, posisinya tidaklah tinggi. Terutama untuk para tetua seperti dia, yang hanya bertanggung jawab untuk masalah yang sangat sepele. Karena baginya, murid-murid instruktur ilahi adalah orang-orang hebat yang memegang posisi sangat tinggi. Oh, baiklah, balas Yu He sambil tersenyum dengan sangat tenang, tetapi hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Itu karena dia tahu, bahwa mulai hari ini, kalau dirinya Yu He, itu akan terbalik. Dia tidak akan lagi menjadi orang yang dipandang rendah. Dia akan menjadi orang dihormati banyak orang, dan pasti ingin berteman dengannya. Dan semua itu terjadi bukan karena alasan lain. Selain karena dia beruntung, dan membiasakan diri dengan para jenius. Setelah itu, Chu Feng dan yang lainnya pergi berkeliling ke pelelangan. Melihat mainan kecil yang disukai Surou dan Sumei, Chu Feng dengan cepat membelinya, dan membuat kedua gadis itu sangat bahagia. Terutama ketika Sumei mencium Chu Feng di depan kerumunan besar, itu pun menarik perhatian dan kekaguman beberapa orang. Lagi pula, tidak peduli di mana Surou dan Sumei berada, mereka adalah wanita cantik yang menarik perhatian orang lain. Dan Chu Feng saat ini didampingi oleh dua keindahan dengan gaya yang sangat berbeda. Yang satu memikat dan dewasa, yang lainnya murni dan imut. Secara alami, hal itu menimbulkan kecemburuan dari orang-orang yang melihatnya. Waktu terua berlalu, dan dalam sekejap langit menjadi gelap. Lelang juga mencapai tahap final, dan itu adalah yang paling menarik. Karena status khusus Surou dan Sumei, Yu He membantu mereka mendapatkan beberapa kursi yang sangat dekat dengan pelelangan. Junior Chu Feng, harta kamu sudah habis, dan mereka semua sudah dijual, ucap Yu He.
Tak lama setelah mereka duduk, Yuhe yang berputar-putar untuk melelang barang-barang Chu Feng, itu berjalan kembali dengan wajah ceria. Selain itu, dia bahkan memegang kantong penyimpanan berkualitas tinggi di tangannya. Junior Chu Feng, semua barangmu telah terjual, kata Yuhe setelah kembali dari pelelangan. Oh, maaf telah merepotkan senior Yuhe, ucap Chu Feng sambil menerima Cosmos Sack. Tetapi ketika dia memeriksanya, ekspresinya tidak bisa untuk tidak benar-benar berubah. Karena dia menemukan dengan heran bahwa, ada 150.000 manik-manik surga yang dikemas dalam kantong penyimpanan. Meskipun hartanya sangat berharga, menurut perhitungan Chu Feng, sudah sangat sulit untuk menjualnya untuk beberapa puluh ribu manik-manik surga. Namun saat ini, ia mendapatkan 150.000 manik-manik surga. Itu benar-benar melebihi harapannya dengan pemikirannya yang panjang. Hehehe, Junior Chu Feng, aku ingin tahu dari mana kamu mendapatkan begitu banyak harta itu. Meskipun memiliki begitu banyak barang untuk hidup, tapi mereka memiliki sejarah panjang, bahkan untuk beberapa ribu tahun. Harta karun seperti itu benar-benar diterima dengan sangat baik. Saat Chu Feng sedang berpikir, Yuhe tiba-tiba berbicara. Setelah mendengar kata-katanya, Chu Feng kira-kira mengerti beberapa hal. Wilayah Laut Timur ini agak tak tertandingi. Di tempat ini, bahkan ada kultivator di ranah Raja Bela Diri. Jangankan manik-manik surga, kemungkinannya bahkan ada juga manik-manik Martial King. Namun sayangnya, sesuatu yang kurang dimiliki di daerah ini adalah sumber daya kultivasi. Tapi bagaimanapun juga, dinasti Ji telah makmur selama bertahun-tahun. Jadi, itu akan masuk akal kalau harta yang mereka kumpulkan akan laku di tempat ini. Oh, bukankah itu Junior Surou dan Junior Sumei? Jadi kamu tahu dua udik ini? Ucap seseorang. Tetapi tepat pada saat itu, sebuah suara yang tajam terdengar di belakangnya. Memalingkan kepalanya untuk melihat, dia melihat sekelompok orang berjalan ke arah mereka. Lalu yang memimpin mereka adalah dua pemuda. Mereka memiliki kultivasi tingkat keempat dari ranah surga. Selain itu, mereka mengenakan pakaian yang sama persis seperti Sentulang. Jadi dengan sekali pandang, Chu Feng tahu siapa mereka. Mereka jelas-jelas adalah dua orang dari dinasti Sentu, yang berjuang untuk dua tempat murid melawan Zhang Tianyi dan Jiang Wuxiang. Saudara Chu Feng, mereka berdua adalah Sentu Jiang dan Sentu Hai. Mereka kemungkinan bersaudara dengan Sentu Lang itu, ucap Jiang Wuxiang. Memang benar, perkataan Jiang Wuxiang telah membenarkan dugaan Chu Feng. Di belakang Sentu Jiang dan Sentu Hai, itu mengikuti 4 murid dari Akademi Forseas. Ini sudah jelas, mereka sama dengan Yuhe. Mengetahui bahwa dua orang dari dinasti Sentu sangat mungkin akan menjadi murid instruktur ilahi, maka mereka mencoba untuk berkenalan dengan keluarga Sentu. Karena kalau tidak, mengapa murid-murid besar dari Akademi Forseas, contohnya seperti Yuhe, itu mengikuti orang-orang yang bahkan belum secara resmi menjadi murid? Setelah Chu Feng dengan acuh tak acuh mengalihkan pandangannya ke arah orang-orang itu, dia dengan dingin berkata, "Anjing-anjing yang dilepaskannya begitu gaduh," ucap Chu Feng. "Sialan, siapa kamu? Kamu berani berbicara dengan junior Sentu seperti itu," teriak murid biasa. Namun anehnya, sebelum membiarkan dua orang dari dinasti Sentu berbicara, para murid setengah baya yang ada di belakang mereka menunjuk ke Chu Feng dan melolong. "Dia adalah tunanganku. Apakah kamu punya keluhan?" tanya Surou. Tetapi tepat pada saat itu, Surou segera berbicara. Ketidaksenangan ada di mana-mana di wajahnya yang sangat cantik. Sepasang mata indahnya seperti pedang yang tak terlihat, itu saat mereka memancarkan tatapan dingin yang menakutkan. Itu dapat dilihat bahwa, dia benar-benar telah marah. "Apa, Junior Surou, dia tunanganmu?" tanya seseorang. Mendengar kata-kata itu, orang-orang banyak yang terkejut dan ketakutan. Mereka terkejut karena wanita yang sangat baik seperti Surou, itu benar-benar telah memiliki tunangan. Karena kurang lebihnya, itu telah menghancurkan hati para murid laki-laki yang merindukan Surou. Dan alasan mereka ketakutan adalah, karena Surou benar-benar marah. Mereka bahkan bisa merasakan niat membunuh Surou.
Meskipun dengan kultivasi mereka saat ini, mereka sama sekali tidak takut kepada Surou. Namun dengan statusnya saat ini, itu adalah sesuatu yang harus ditakuti. Bukan hanya dia adalah tunangan kakak perempuanku, tapi dia juga adalah tunanganku. Jadi, kamu lebih baik berbicara dengan lebih sopan. Karena kalau tidak, aku akan melaporkan ini kepada instruktur duanmu, bahwa seseorang dengan sengaja tidak menghormati aku. Jika aku melaporkannya, maka kamu pasti tidak akan luput dari konsekuensinya. Tepat pada saat itu, Su Mei dengan keras berbicara juga. Instruktur duanmu yang dia sebutkan barusan, dia adalah instruktur ilahi yang membawanya sebagai murid. Ini. Pada saat itu, orang-orang itu benar-benar terpana. Apa yang terjadi? Dari mana bocah itu berasal? Mengambil keindahan besar Surou adalah satu hal, tetapi ia juga mengambil kecantikan kecil Su Mei. Dia mengambil sepasang saudara perempuan yang cantik, dan saudara perempuan itu bahkan seperti mereka benar-benar telah menyerahkan diri dengan hati yang tak tergoyahkan, dan tidak akan menikahi siapapun selain dia. Itu benar-benar membuat semua orang merasa sedikit tidak percaya, dan itu seperti palu besar beberapa miliar ton yang menghantam kepala. Terutama kata-kata Su Mei tentang melaporkan ke instruktur duanmu. Hal tersebut membuat banyak orang bisu dari ketakutan, karena itu bukanlah masalah kecil. Jika instruktur duanmu menjatuhkan hukuman, jangankan mereka, bahkan instruktur mereka sendiri harus menerima hukuman. Pada saat itu, mereka akan benar-benar tidak beruntung. Tunangan ya, bukan jika dia benar-benar menjadi suamimu, lalu kenapa kamu begitu protektif? Itu benar. Junior, ada orang-orang luar biasa di mana saja di Akademi Forseas. Dia hanya memiliki kultivasi tingkat ketiga dari ranah surga. Apakah dia layak bagi kamu, untuk mempercayakan diri kamu kepadanya selama seluruh hidup kamu? Dari apa yang aku lihat, itu akan jauh lebih baik pergi bersama kami. Ucap dua orang Sentu. Di saat banyak orang yang takut, dua bersaudara Sentu Jiang dan Sentu Hai sengaja memprovokasi. Karena bagaimanapun, mereka berdua adalah orang-orang yang juga dipilih oleh instruktur ilahi. Selain itu, mereka memiliki keyakinan besar bahwa mereka juga bisa menjadi murid dari instruktur ilahi. Jadi tentu saja, mereka tidak takut oleh Surou dan Su Mei. Apakah kamu ingin mati? Ucap Chu Feng. Pada saat itu, Chu Feng menjadi sangat marah. Rasa haus darahnya bisa terlihat jelas dari dalam kata-katanya. Ketika ada orang yang berani mengolok-olok tunangannya di depannya, dan terlebih lagi di depan umum, Chu Feng benar-benar memiliki niat membunuh. Chu Feng, ucap Zhang Tianyi. Melihat itu, Zhang Tianyi dengan cepat mendekatinya. Lalu dengan kuat menepuk pundaknya, dan mengisyaratkan dia untuk tidak bertindak ceroboh. Zhang Tuanyi sangat mengerti Chu Feng dengan baik. Chu Feng adalah orang yang cerdas, dan dia pasti tahu dalam keadaan itu, dia tidak bisa dengan mudah melakukan serangan. Tapi Zhang Tianyi juga tahu, bahwa Chu Feng adalah orang yang haus darah. Jika haus darahnya itu benar-benar meluap, maka Chu Feng akan melakukan beberapa hal gila, dan dia juga akan mengabaikan konsekuensinya. Jadi, Zhang Tianyi benar-benar takut hal itu terjadi. Dia takut Chu Feng akan memulai pembantaian di tempat itu. Karena dengan kultivasi Chu Feng, dia bisa tanpa masalah membunuh Sentu Jiang dan Sentu Hai. Namun sayangnya, Chu Feng tidak memasuki Akademi Forseas. Dan itulah yang menjadi masalahnya. Dia milik orang-orang di luar akademi, sedangkan Sentu Jiang dan Sentu Hai telah memasuki Akademi Forseas, dan bisa dianggap sebagai bagian dari Akademi Forseas. Jika Chu Feng membunuh keduanya, dia hanya akan menamparkan wajah Akademi Forseas. Tidak peduli apa, maka Akademi tidak akan memaafkan Chu Feng. Jadi, dia tidak bisa membiarkan Chu Feng menyerang mereka di tempat itu. Sentu Jiang, Sentu Hai, apakah kamu punya masalah? Jika iya, datanglah padaku. Aku, Jiang Wuxiang, akan membuat kamu sibuk kapan saja. Teriak Jiang Wuxiang yang marah juga. Dengan keras dia berdiri, dan berteriak keras pada Sentu Jiang dan Sentu Hai.
Suaranya sangat jelas, dan hampir semua orang di lapangan mendengarnya. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya segera memandang ke arah mereka. Pandangan itu bukan hanya milik orang luar. Banyak juga murid dari Akademi Forseas, dan bahkan ada beberapa tetua dan instruktur. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.